Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang neraka dunia. Neraka dunia artinya bukan hanya neraka di akhirat, tapi di dunia ini pun ada neraka. Kalau Rasulullah pernah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka sebaliknya juga bisa yang berkata rumahku adalah neraka. Dan itu sering kita dengar dari orang-orang yang menjadikan rumah atau rumahnya sudah menjadi neraka. Dari situlah saya ingin menyampaikan tentang neraka dunia. Dalam Al-Quran surah Toha ayat 124 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dari sini kita bisa mengambil 4 kelompok manusia di muka bumi ini dan nanti di akhirat. Yang pertama adalah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Inilah yang saya maksudkan dalam tulisan Hikmah Republika, neraka dunia. Neraka dunia apa? Sengsara dia di dunia ini, artinya dia tidak mendapatkan ketenangan dan kesenangan, baik dalam keadaan baik materialnya maupun non materialnya, sengsara dia. Apalagi kalau nanti di akhirat dia sengsara juga. Dan inilah tadi ma'isyatan donka. Dan betapa menderitanya, sengsaranya, merananya hidup seseorang kalau di dunia dia sengsara, di akhirat pun dia sengsara. Artinya apa? Di dunia ini bagaikan neraka, di akhirat pun nanti juga neraka. Maka sengsaralah hidupnya. Yang kedua, ada orang yang sengsara di dunia tapi dia senang di akhirat. Artinya ada orang yang memang secara material dia sudah berusaha, tapi tetap saja dia dalam kekurangan, banyak persoalan yang ia hadapi dan dia menderita dalam kehidupan di dunianya. Tapi karena dia bersabar, tawakal dia kepada Allah, dia terima berbagai kesulitan dan kekurangan itu, di akhirat dia bisa senang. Dan inilah yang seringkali menghibur hati orang, biarlah sengsara di dunia tapi senang nanti di akhirat. Yang ketiga, ada orang senang di dunia tapi sengsara di akhirat. Orang itu senang dia di dunia, berbagai fasilitas pencapaian ia dapatkan, bahkan apa saja yang dia inginkan dia dapat, apa saja yang dia mau dia bisa raih. Ya senanglah dia di dunia, tapi dia salah memanfaatkan karunia yang sudah Allah berikan kepadanya. Justru karunia itu digunakannya untuk maksiat dan melawan Allah. Kekuasaan yang ia miliki justru menzolimi orang lain. Kekuasaan yang diamanahkan kepadanya justru ditipunya orang dengan kekuasaan itu. Ia korupsi, ia sewenang-wenang. Maka di akhirat dia akan sengsara. Karena setiap amanah kepemimpinan, setiap karunia yang Allah berikan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kemudian nanti semua nikmat yang Allah karuniakan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ada orang senang di dunia tapi di akhirat dia akan merana. Inilah orang-orang yang kafir, kufur terhadap karunia Allah. Dan yang keempat, inilah sebenarnya harapan kita setiap orang, senang di dunia dan senang pula di akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 201 itu selalu doa ini kita panjatkan, Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Dan inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Cita-cita kita setiap muslim adalah senang bahagia di dunia dan senang bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kesimpulan yang singkat ini ingin disampaikan, jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai neraka. Narkoba, LGBT, prostitusi, dan segala macam keburukan adalah neraka dunia. Kalau di dunia ini sudah kita masuk neraka, maka besarlah kemungkinan di akhirat pun kita dijerumuskan ke dalam neraka yang sesungguhnya dan abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.